Oke cuy, di video kali ini saya akan merangkum film lagi yang berjudul Idiocrazy. Film yang bergenre petualangan komedi dan sains fiksi yang dirilis tahun 2006 dan disutradarai oleh Mike Judge. Film diawali dengan seorang pria penjaga perpustakaan di militer. Ia bernama Joe. Saat ia sedang duduk santai sambil menjaga perpustakaan, tiba-tiba Joe dihampiri temannya dan ia mengatakan bahwa pekerjaan menjaga perpustakaan akan digantikan oleh orang lain. Dan Joe mendapatkan tugas lain dari komandan militer. Temannya itu mengatakan bahwa tugas ini sangat rahasia. Dan mendengar karena hadiah yang cukup besar, Joe pun menyetujuinya. Dan setibanya di ruangan rapat yang berisi para petinggi militer, di sana seorang komandan militer menjelaskan tentang misinya. Di sini dijelaskan bahwa ia akan melakukan percobaan kepada manusia. Ia akan menguji coba pelindung baru. Sistem kerja alat ini bisa menghibernasikan manusia sampai bertahun-tahun dan tidak merubah postur sedikit pun dari manusia itu. Jadi alat ini akan membuat manusia menjadi awet muda. Komandan memilih Joe karena Joe tidak mempunyai keluarga dan belum menikah, maka resiko pencarian Joe akan terkendali. Ia tidak sendirian, ia akan melakukan percobaan dengan seorang wanita yang bernama Rita. Rita adalah seorang pelacur yang berstatus keluarganya sama dengan Joe. Dia tidak punya keluarga dan belum menikah. Akan tetapi, syarat untuk mengambil Rita adalah pihak militer ini harus mengabulkan permintaan dari bosnya, yaitu yang bernama Ukrayet. Untuk mendapatkan Rita, Ukrayet meminta untuk membebaskan semua bisnis kotornya dari hukum. Akhirnya komandan militer ini menurutinya. Adegan pun berpindah ke ruangan penelitian militer. Di sini ada Joe dan Rita. Mereka berdua saling berbicara dan berkenalan. Percobaan pun dimulai. Rita sempat memberontak karena ketakutan. Lalu Joe pun memberitahunya kalau ini aman. Mereka hanya perlu tidur, disuntik obat, dan kemudian bangun setelah setahun. Akhirnya mereka melakukannya. Profesor menyimpan mereka di sebuah kotak yang terletak di ruangan. Dan di pos militer, komandan saat lagi bercermin, tiba-tiba ia ditangkap oleh polisi. Dia tertangkap karena terbukti bersekongkol dengan Ukrayet, yaitu seorang bos mucikari. Akhirnya semua petinggi militer tertangkap semua. Polisi meratakan pangkalannya, termasuk tempat percobaan itu. Polisi resmi mengubah tempat itu menjadi pangkalan sampah. Tahun demi tahun berlalu, semakin lama, kecerdasan manusia semakin menurun. Sampai akhirnya wilayah dan orang-orang berevolusi, dan sekarang ini tahun 2505. Pada masa ini, wilayah Amerika Serikat dipenuhi oleh gunung sampah. Saat itu gundukan longsor dan sampah masuk ke pemukiman. Longsor itu membawa kotak yang berisi Joe ke dalam rumah, dan karena benturan Joe akhirnya terbangun dari hibernasinya. Rumah itu ditinggali oleh seorang yang bernama Preto. Saat itu Preto sedang menonton TV dan Joe bertanya kepadanya, tapi Preto merasa terganggu dan melempar Joe keluar dari rumahnya. Kemudian Joe berjalan-jalan di kota. Joe sangat heran dengan kondisi kota saat ini. Orang-orang bertingkah seperti orang idiot. Tak ada yang saling menghargai di sini. Bangunan kota juga berubah semua, dan semua terlihat sangat kumuh dan dipenuhi sampah. Saat menuju rumah sakit untuk periksa karena merasa dia sedang berhalusinasi. Saat Joe sedang masuk ke ruangan rumah sakit, ia heran. Tempat yang seharusnya bersih ternyata sangat kumuh. Tetapi juga melihat kemajuan teknologi yang terlihat sangat canggih. Semua bentuk pelayanan berupa mesin robot. Tapi Joe merasa bahwa orang-orang di situ tidak bisa menggunakan alat robot itu dengan cerdas. Kemudian Joe pergi ke toilet untuk mencuci mulutnya. Joe pun terkejut karena yang keluar dari keran bukanlah air putih biasa, melainkan minuman sejenis soda yang seharusnya tidak digunakan untuk mencuci tangan ataupun berkumur. Lalu Joe menanyakan air biasa kepada petugas di sana, tetapi petugas di sana itu malah menertawakannya. Di rumah sakit yang memeriksa orang sakit bukanlah dokter, melainkan mesin yang bisa mendeteksi penyakit secara otomatis. Joe merasa tidak yakin dengan itu, dan Joe pun pergi. Saat sedang melakukan pembayaran biaya perawatannya, melihat tulisan tahun 2505 di sebuah majalah.
Awalnya Joe tidak percaya akan itu, tetapi dia mencocokkannya dengan sebuah kalender. Ternyata sama. Joe pun kaget, dan kemudian ia melihat dari sebuah jendela, kondisi kota sangat kacau. Joe baru sadar bahwa ia telah berhibernasi selama 500 tahun. Lalu perawat itu menanyakan tato di lengannya. Tato itu digunakan untuk alat pembayaran identitas dan lain-lainnya. Tetapi Joe tidak mempunyai tato itu. Lalu perawat itu menyalakan alarm darurat dan meneriaki Joe. Orang yang tidak bertato dianggap penjahat tingkat tinggi di sana. Akhirnya dia ditangkap polisi dan dibawa ke pengadilan. Saat Joe di ruangan pengadilan, Joe dihina dan dicaci maki. Joe menjelaskan dan semuanya, tetapi mereka semua terlihat sangat bodoh dan tidak bisa mencerna apa yang Joe katakan. Akhirnya Joe dinyatakan sebagai tersangka, dan di lain tempat, Rita saat itu juga sudah terbangun dari hibernasinya. Dia di sana mencari uang dengan merayu dan menipu para lelaki hidung belang. Rita merasa bahwa orang-orang itu sangat mudah untuk dibodohi. Saat itu Rita sedang menipu orang pemuda hidung belang. Rita kaget bahwa mata uang yang dipegangnya bergambar sangat aneh, tapi Rita tidak menghiraukannya dan menggunakan uang itu. Dan di lain tempat, Joe yang sedang melakukan penataman dan pendaftaran identitas semua dilakukan dengan mesin komputer. Joe tidak menyangka bahwa mesin itu tidak efisien. Kemudian Joe dibawa ke ruangan untuk melakukan tes IQ. Joe merasakan pertanyaan yang diajukan terlalu mudah, seperti pertanyaan anak TK. Kemudian Joe dibawa ke sel. Saat perjalanan menuju sel, Joe menipu petugas di sana dan melarikan diri dengan sangat mudah. Akhirnya Joe memutuskan untuk pergi ke rumah Preto. Joe menjelaskan semua kepada Preto. Tetapi karena Preto itu orang yang sangat bodoh, Preto hanya bengong melihat Joe bicara. Akhirnya Joe menjelaskan bahwa ia ingin kembali ke tahun 2005. Lalu Preto menjawab bahwa ada mesin waktu di suatu tempat dan hanya dia yang tahu. Akhirnya Joe membujuk Preto untuk membawanya ke mesin waktu itu. Saat itu Joe sedang dikejar polisi. Di tengah perjalanan Joe bertemu Rita dan kemudian Joe mengajaknya. Singkat cerita mereka lolos dari kejaran polisi itu. Tapi para polisi bodoh itu menghancurkan mobil Preto sampai terbakar. Selanjutnya mereka berjalan kaki menuju mall. Dan ternyata Joe tertangkap kembali. Tetapi kali ini dia dibawa ke istana kepresidenan Amerika Serikat. Di sana Joe berkenalan dengan para menteri. Mereka semua terlihat sangat bodoh juga. Akhirnya Joe berhadapan langsung dengan presiden Amerika. Alasan Joe dibawa ke istana adalah karena presiden merasa Joe adalah orang yang terpintar di dunia dan Joe bisa memperbaiki masalah yang dialami negara. Presiden melihat hasil tes IQ yang Joe kerjakan saat dia di penjara. Akhirnya Joe diangkat menjadi menteri ekonomi. Presiden menjelaskan pada Joe masalah yang dialami negara. Masalah yang paling sulit adalah tanaman yang tidak bisa tumbuh. Joe menyuruh untuk memanggil Preto untuk menunjukkan peta mesin waktu itu. Adegan berpindah
Amerika Serikat tahun 2505. Akhirnya Presiden Joe dan Rita menikah dan mempunyai 3 anak. Kesimpulannya dari video ini, orang bodoh di masa lalu bisa menjadi orang yang berguna di masa depan.